Ya, halo smart people, jumpa lagi dengan saya Komang Kurniana ya, salah satu technical analyst di Percent Futures ya. Kali ini saya akan bahas ya mengenai tentang analisa teknikal supply demand price action. Nah, sebelum lebih jauh lagi dan lebih dalam lagi kita membahas hal itu, kita alangkah bijaknya menyatukan persepsi dulu. Dengan menyatukan persepsi, kita bisa punya yang namanya paradigma yang sama. Kita boleh dikatakan kacamata atau dasar yang sama. Jadi nanti ketika kita sudah punya paradigma dan pola pikir yang sama, nanti kedepannya kita bisa lebih mudah lagi dan lebih gampang lagi untuk belajar sama-sama menganalisa. Ya, oke. Hari ini saya akan berikan langsung ya gambaran ya. Yang pertama kali kita akan lihat di MetaTrader ya. Ya oke, smart people ya. Kita silakan lihat di layar ya. Hari ini saya akan berikan pembahasan dulu dan persepsinya harus sama dulu ya. Sebenarnya dalam sebuah analisa ya, kita perlu pahami bahwa kenapa harga itu bergerak. Saya akan ketik di sini ya. Kenapa harga bergerak? Yang jelas, kalau saya pribadi, harga ini bergerak disebabkan karena ketidakseimbangan antara pembeli dan penjual. Mungkin saya akan bahas langsung di grafik ini ya, di chart ini ya. Ini harganya bergerak naik ya, candle warna biru harganya naik, ada candle merah harganya turun, biru naik, merah turun, biru naik, merah turun ya. Terus seperti ini ya. Harga ini akan bergerak terus. Tidak ada harganya bergerak ke samping. Hampir 100% harganya bergerak naik dan turun. Nah, kenapa harga itu bergerak? Nah, ini nanti akan saya jelaskan kenapa. Karena ini adalah teknik dasar analisa menggunakan supply and demand. Jadi kita harus tahu dulu konsep dasarnya. Di sini saya akan jelaskan dulu kenapa harga bergerak. Jelas karena tidak seimbangnya antara pembeli dan penjual. Katakanlah harga ini adalah rentangan harga ya, yang saya tandain berdiri. Ini adalah rentangan harga dan ini adalah rentangan waktu. Jadi katakan dalam sebuah candlestick Morobosu seperti ini ya, yang double-double ini, yang warna biru atau warna merah double-double, pergerakan harganya kalau saya simulasikan pergerakannya seperti ini kurang lebih. Katakan ada instant order buy sebesar 500 juta di harga, katakan harga 0. Dan kalau kita gambar berupa candlestick, harga akan mengalami kenaikan. Candlesticknya saya ganti dulu warna biru. Harga naik ya ke 10 tidak ada order, 20 tidak ada order, 30 tidak ada order, terus naik dan akhirnya ada order di harga 50. Maka harga akan stop di sini, terhenti dulu. Karena di sini ada order buy stop, jadi tambahan order buy di harga 50 sebesar 500 juta. Maka akumulasi order yang ada adalah 1 miliar buy. Nah, apa yang terjadi kalau seandainya terjadi order seperti ini? Maka candlestick akan lanjut seperti ini. Ya, akan mengalami kenaikan lagi lanjut di harga 60 tidak ada order, ke 65, 63, 6 sekian sampai 70 juga tidak ada order, maka candlestick akan mengalami kenaikan terus. Akhirnya di harga 90 ada order sejumlah 1 miliar. Nah, kita hitung-hitungan sekarang. Karena di harga 1 tadi ada order buy 1 miliar dan ada order sell 1 miliar, maka jumlah ordernya ke trigger semua atau alias 0 order. Atau match semua ya, jadi sudah match. Jadi pembeli dan penjualnya sama di sini di harga 90. Nah, apa yang terjadi dengan harga? Nah, maka di sini tidak jelas ya. Nanti muncul candle warna merah, nanti muncul candle warna biru kalau saya warnai ya. Tapi tidak lebih tinggi dan tidak lebih rendah dari harga-harga sebelumnya. Mungkin kalau saya gambar seperti ini. Nah, ini penting ya. Nah, sampai ada order, sekali lagi saya sampaikan ya, sampai kapan harga ini akan bergerak sideways atau flat seperti ini? Sampai ada order yang tidak seimbang. Satu contoh, katakan misalkan di sini ya,
Di harga 90 tadi match, tiba-tiba ada instant order sell. Instant order sell sejumlah 1,5 miliar. Katakan di harga 90 mungkin selang beberapa detik ya, atau jam atau menit atau minggu atau bulan ya, karena di sini saya tulis bulan. Katakanlah di bulan Februari. Nah, di bulan Februari tiba-tiba ada instant order sejumlah 1 miliar. Apa yang terjadi dengan harga? Maka harga candlestick akan mengalami penurunan seperti ini. Ya, mengalami penurunan seperti ini, terserah sampai mana, sampai ada order yang menampung. Nah, katakan sebelumnya mungkin ada instant order atau limit order, nanti bisa ditanyakan secara spesifik ya. Kalau untuk masalah buy limit, sell stop, buy stop, itu nanti ada sesi videonya untuk bertanya tentang itu ya. Yang jelas hari ini saya bahas tentang teknikalnya aja dulu. Nah, saya cerita dulu di sini karena ada instant order sell sebelah 1,5 M, harga turun, candlesticknya warna merah, dan tiba-tiba ada instant buy ya, instant buy di harga, katakanlah di harga 40 misalkan ya, harga 40 sejumlah 2M, katakan gitu, 2 miliar. Instant buy di harga 60 sejumlah 2 miliar. Karena tadi ada instant order sell sejumlah 1,5 M, maka sisa order adalah sisa order buy. Berarti sisa order buy sejumlah 500 juta. Betul ya? Sejumlah 500 juta. Nah, apa yang terjadi dengan candlesticknya? Nah, candlesticknya akan mengalami warna biru lagi, mengalami kenaikan. Ya, karena di sini ada order buy ya, maka harga naik ya. Di sini mungkin di harga 70 tidak ada, 80 tidak ada, 90 tidak ada, dan akhirnya di harga 100 ada order sejumlah 1,5 miliar. Nah, seperti biasa, karena ada order 1,5 M, karena saat sisa order buy-nya sejumlah 500, maka sisa order di sini adalah sisa order sell sejumlah 1 miliar. Nah, apa yang terjadi dengan harga? Harga berbalik lagi turun ke bawah. Ya, harga berbalik lagi mengalami penurunan ke bawah seperti ini. Ya, jadi beginilah kurang lebih kenapa harga yang dicat di grafik candlestick ini naik dan turun seperti ini. Tapi dia membentuk suatu pola. Kalau kita berbicara tentang bentuk, mungkin ini sedikit berpola. Jadi gambarannya seperti ini. Harga itu bergerak naik turun. Yang jelas harga bergerak naik turun disebabkan karena ketidakseimbangan antara pembeli dan penjualnya. Nah, apa hubungannya dengan supply demand? Nah, karena nanti supply demand kita menandai area base atau sideways, zona-zona sideways seperti ini. Nanti ini kita akan jadikan sebagai acuan. Nanti kalau saya jelaskan sekarang ini kan agak sedikit panjang videonya, jadi saya rasa saya tidak akan jelaskan sekarang. Yang jelas area inilah yang paling penting yang kita tandai. Ya, kita harus memahami nanti konsep yang namanya rally base rally atau drop base drop. Yang jelas base ini sideways. Nah, ini yang menjadi acuan. Kenapa kita tandain di area itu? Karena jelas area itu adalah area atau zona kesepakatan antara pembeli dan penjualnya yang memenangkan di saat itu. Entah itu penjualnya atau pembelinya yang menang. Jejak itulah yang nanti akan kita tandai untuk menjadi sejarah ke depannya, supaya nanti kelak suatu saat ketika harga mendekati atau menembus harga tersebut atau tidak tembus di harga zona yang kita tandai, kita jadikan itu sebagai acuan untuk entry kita, dengan harapan bahwa harga yang kita tandai ini adalah masih ada order yang tertinggal. Ya, kalau saya praktekkan di chart seperti ini ya, ini naik turun.
naik ya, turun naik ya, seperti ini. Dia membentuk gelombang seperti ini. Nah, ini disebabkan karena ketidakseimbangan antara pembeli dan penjual. Ya, mungkin hanya ini yang bisa saya sharingkan dulu kali ini ya, karena kalau video panjang juga tidak bagus ya. Yang jelas, supply demand price action ini awalnya dimulai dari pergerakan harga tersebut. Jadi persepsinya harus sama dulu. Kenapa kita harus menandai zona supply demand? Karena memang zona ketidakseimbangan antara seimbang dan tidak seimbang itu ada jejaknya. Nah, jadi nanti kalau seandainya kita menandai zona supply demand, caranya adalah seperti ini, supaya nanti kelak smart people pada berpikir bahwa oh, kenapa sih harganya bergerak nih? Karena tidak seimbang. Nah, dari ketidakseimbangan inilah kita jadikan acuan atau plan kita untuk menandai supaya kelak kalau harga masuk ke arah itu, kita nanti akan ikutin jejak order yang tidak seimbang itu. Ya, mungkin itu aja. Saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga video kali ini bermanfaat untuk smart people semua.